Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bi bi'tsati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-qudwatul imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha tabaraka wa ta'ala washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada agama yang ajarannya begitu menjamin keselamatan hidup dunia dan akhirat kecuali ajaran Islam. Tidak ada sebuah buku, tidak ada sebuah kitab yang isinya begitu mencerahkan dan praktis untuk kita amalkan kecuali Al-Quran. Dan tidak ada tuntunan hidup yang pantas kita tiru dalam kehidupan kita kecuali tuntunan hidup yang datang dari baginda Muhammad SAW. Kita bersyukur di Jumat yang mulia ini Allah masih menanamkan iman dan Islam ke dalam hati kita. Kita bersyukur Allah masih menanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan kita bersyukur Allah masih menanamkan kesetiaan ke dalam hati kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu saja semampu kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita itu Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi, para rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada baik dan buruk, wa amilus shalihat, dan melakukan amal saleh, amal yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka kata Allah akan kami tumbuhkan ikatan cinta bagi mereka. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menarik, mempersyaratkan cinta, mendapatkan cinta Allah atau mendapatkan cinta makhluknya dengan dua syarat, yaitu iman dan amal saleh. Ayat ini juga menjadi menarik. Allah katakan sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Ar-Rahman akan menumbuhkan ikatan cinta. Di situ Al-Quran menggunakan kata wud. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah tidak menggunakan kata hubba. Sayaj'alu lahumur rahmanu hubba. Padahal kata al-hub dan kata al-wud maknanya sama, yaitu cinta. Baik al-hub dan al-wud maknanya cinta, namun beda pada kanannya. Dan ini yang menjadi menarik. Kalau al-hub mastaqara fil qalbi, al-hub itu cinta yang kita katakan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kata al-hub cinta, mahabbah itu mastaqara fil qalbi, apa yang sudah menetap di dalam hati. Berarti kalau mahabbah, kalau al-hub belum termanifestasikan, masih menetap di dalam hati,
Ini adalah cinta potensial. Tapi yang dikehendaki oleh Allah bukan al-hub pada ayat ini, tapi adalah al-wud. Wa amma al-wud ma dhahara fis suluk. Kalau al-wud itu cinta yang sudah termanifestasikan tampak dalam perilaku. Jadi kalau orang sudah satu mahabbah disimpan dalam hati cintanya, tapi kalau sudah mawaddah maka cintanya itu terlihat. Makanya di dalam rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sakinah, mahabbah, warahmah. Sebab cinta yang dikehendaki dalam rumah tangga bukan hanya cinta yang ada menetap dalam hati di antara para suami istri dan anggota keluarga, namun cinta yang termanifestasikan dalam bentuk tindakan dan perilaku. Oleh karena itulah fakullu wadudin muhibbun. Kalau seorang wadud pasti dia pecinta. Walaysa kullu muhibbin wadudun. Tapi setiap orang yang punya mahabbah belum tentu dia wadud. Orang yang menyimpan cinta dalam hatinya belum tentu dia manifestasikan dalam bentuk tindakan. Tapi kalau orang sudah cinta dimanifestasikan dalam tindakan, maka itulah namanya mawaddah. Oleh karena hadirin rahimakumullah, di antara nama-nama Asmaul Husna, nama Allah tidak ada yang namanya Al-Muhib. Yang ada adalah Al-Wadud. Ini rahasia Al-Quran. Tidak ada nama Allah itu Al-Muhib. Al-Mujib ada, Al-Muhib tidak. Tapi yang adalah Al-Wadud, yang kata Imam Al-Ghazali, Al-Wadud huwa allazi yuhibbu al-khayra li jami'i khalqihi fayuhsinu ilaihim wa yusni alaihim. Allah disebut Al-Wadud karena Allah sangat cinta memberikan kebaikan kepada seluruh makhluknya. Allah berbuat baik kepada seluruh makhluknya dan Allah memuji makhluk. Hadirin rahimakumullah, satu kata saja sudah menarik dalam Al-Quran. Nah, apa ikatan cinta yang dikehendaki di dalam Al-Quran ini? Kalau kita melakukan amal soleh, amal soleh itu bukan hanya sifatnya ibadah, bukan hanya sifatnya personal, namun juga sifatnya masyarakat, yang sifatnya muamalah, yang sifatnya sosial. Amal soleh yang sifatnya personal, ibadah, ya sholat Jumat, kewajiban-kewajiban yang sudah memang sifatnya mandatori bagi kita, itu amal soleh yang sifatnya ibadah. Namun juga amal soleh termasuk amal-amal soleh dalam ranah-ranah sosial, termasuk juga amal soleh. Di dalam Al-Quran kata amal itu tidak kurang dari 600 kali diulang di dalam Al-Quran dengan segala kalimat turunannya. Ada kata amal, ada kata amaluhu, ada kata amaluhum, ada kata amaluna, ada kata ya'malu dan seterusnya. 600 kali kata amal itu diulang di dalam Al-Quran. Amal itu bisa soleh, bisa jadi tidak soleh. Namun yang dikehendaki dalam Al-Quran adalah amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang beriman itu kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka imannya cacat. Dan ini juga menjadikan insight buat umat Islam menjadi seorang muslim yang produktif. Betapa banyak kata amal di dalam Al-Quran, 600 kali bahkan diulang dengan segala turunannya. Menjadi seorang muslim yang produktif. Kalau dia sudah beriman, dia sudah melakukan amal soleh, maka kata Allah, saya ja'alu lahum rahmanu wuddan, maka Allah akan ciptakan satu ikatan cinta. Bukan hanya ikatan cinta dengan Allah, namun juga ikatan cinta dengan sesama makhluk. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa dampaknya kalau Allah berikan cinta, ikatan cinta kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Iza ahabballahu abadan," kalau Allah sudah menyintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Kata Allah, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan." Wahai Jibril, sesungguhnya aku, kata Allah, cinta kepada seorang hamba ini. Fa'ahibbah, maka karena aku cinta wahai Jibril, engkau juga cintai hamba ini. Karena Allah memerintahkan Jibril mencintai, tentu Jibril akan mencintai. Namun Jibril tidak mau mencintai hamba itu sendirian. Dia panggil seluruh kawan-kawannya penghuni langit. Jibril berseru kepada penghuni langit, "Fayunadi ila ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian juga mencintai si fulan itu. Maka segenap penghuni langit mencintai si fulan, si hamba itu. Summa tudha'ul lakul qabul fil ard. Karena Allah dan seluruh penghuni langit mencintai si fulan hamba itu, maka Allah letakkan si hamba yang dicintai itu juga akan dicintai oleh para penduduk bumi. Kebalikannya, kalau Allah benci dengan seseorang, Allah juga panggil Jibril, "Ya Jibril, ini ubhidu fulan." Jibril, saya benci banget sama seorang hamba itu. Fa'abghidhu, maka bencilah dia juga. Jibril pun benci. Jibril kemudian memberikan pengumuman, "Wahai penduduk langit, Allah benci dengan si fulan, maka kalian benci juga." Semuanya benci. Summa tudha'ul baghdha'u fil ard. Lalu kemudian Allah tebarkan kebencian kepada seluruh penduduk bumi. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi indikator kalau di bumi kita dicintai oleh masyarakat, itu tanda Allah dan penghuni langit mencintai kita. Kalau kita dibenci oleh masyarakat, kita menjadi seseorang yang dimusuhi di masyarakat karena mungkin perilaku kita, karena tindakan kita, atau karena, mohon maaf, kebijakan kita, itu tanda Allah benci kepada kita. Penghuni langit benci kepada kita, sehingga Allah masukkan rasa benci itu ke dalam hati penduduk bumi. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita melakukan amal soleh, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan amal soleh dengan baik, dengan benar, maka berhaklah kita mendapatkan anugerah ikatan cinta dari Allah, dari para malaikat, dan dari para penghuni bumi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk menjalankan amal soleh dan menjalankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam wa abyana ridha kalamullahil malikil mannan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa bi fadlihi wa bi rahmatihi tatimmu shalihat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala jazilil ataya wal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul sirri wal khafiyya, syahadatan arju biha najatan fil hayati wa ba'da al-mamat. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khaliqati wa sayyidul bariyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina
وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله تبارك وتعالى. اتقوه واعبدوه وواحدوه إن أردتم دخول الجنان وأنتم رضا الرحمن وطلبتم السلامة من النيران فعليكم بتوحيد الملك الديان سلامة العقيدة من العذران وتحقيق العبودية والإيمان. صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك المولى اللطيف الخبير. فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ويا كافي المحمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من علينا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم عجل بنصرنا. اللهم عجل بفرجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.